Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, dalam kesempatan ini kita boleh bertemu lagi lewat tayangan ini. Dan saya selalu berharap saudara-saudara yang menyaksikan tetap dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan dan tetap fokus pada kebenaran. Pada kesempatan ini saya kembali ingin memberikan ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Dan pada pekan ini kita sudah masuk pada pelajaran yang kelima yang berjudul Roh Kudus menguatkan kesaksian kita. Kita mempelajari akan peran Roh Kudus dalam tugas kita, dalam misi kita bersaksi dan mengabarkan Injil kebenaran kepada banyak orang. Dan pada saat ini saya ingin memberikan ringkasan dalam bentuk 7 aplikasi pelajaran sekolah Sabat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui pelajaran yang kelima ini. Karena tujuan utama kita belajar adalah apa yang bisa kita hidupkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita meminta hikmat kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, pada kesempatan ini kami akan belajar bersama akan firman Tuhan dalam buku sekolah Sabat. Kami memohon hikmat pengertian agar Tuhan berikan kepada kami dan kemampuan untuk kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat firman-Mu untuk kami hidupkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan, bersama-samalah dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul pelajaran kita yang kelima ini adalah Roh Kudus menguatkan kesaksian kita. Kita sudah pelajari dalam beberapa pelajaran yang sebelumnya bagaimana pentingnya bersaksi, mengapa kita harus bersaksi, dan juga kita pentingnya untuk berdoa, berserah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh agar kita lebih dimampukan, lebih dikuatkan lagi dalam kita menyampaikan kesaksian dan pekabaran Injil kebenaran. Saudara-saudara, ada pelajaran yang penting bahwa di dalam kita bersaksi kepada orang lain itu tidak terlepas dari peran Roh Kudus. Dan pada saat ini kita akan membahas akan peran Roh Kudus terutama di saat kita bersaksi, di saat kita bekerja bagi Tuhan. Kita lihat ayat tema pelajaran kita di pelajaran yang kelima ini. Ayat tema kita terdapat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 berbunyi demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Luar biasa sekali dari ayat tema ini. Kita melihat di dalam ayat ini ada 3 hal yang perlu untuk kita perhatikan. Ada 3 poin penting dalam ayat tema ini. Yang pertama, ketika murid-murid berdoa, mereka di sini adalah murid-murid. Mereka berdoa penuh dengan sungguh-sungguh. Kemudian setelah mereka berdoa, mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Inilah yang kedua. Dan yang ketiga, mereka memberitakan firman dengan berani. Berdoa, mendapat kepenuhan Roh Kudus, memberitakan firman dengan berani. 3 hal ini adalah paket utama ketika kita rindu untuk bersaksi. Berdoa, kita dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga kita memberitakan Injil dengan berani dan penuh kuasa. Kita akan membahas poin-poin penting sehubungan dengan pelajaran kita yang kelima ini lewat 7 aplikasi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita ketika kita bersaksi dan bekerja bagi Tuhan. Menarik pelajaran sekolah Sabat kita pada pekan ini. Poin atau aplikasi yang pertama yang ingin saya bagikan adalah Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan pekerjaan yang tampak mustahil. Saudara, perhatikan ini, Roh Kudus akan memampukan kita melakukan pekerjaan Tuhan yang tampak mustahil. Kita lihat pelajaran yang diberikan di dalam pelajaran sekolah Sabat kita ini.
Ketika Yesus memerintahkan orang-orang percaya mula-mula untuk pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, itu pastilah tampak sebuah misi yang mustahil. Saudara lihat, kemudian dikatakan di sini, bagaimana mereka bisa menyelesaikan tantangan sebesar ini, jumlah mereka sedikit. Jadi ketika Yesus memberikan perintah agung ini kepada murid-murid, ini tampak seperti hal yang mustahil untuk dilakukan. Mereka punya banyak tantangan. Jumlah mereka hanya sedikit. Bahkan dikatakan di sini, mereka adalah sekelompok orang percaya yang sebagian besar tidak berpendidikan. Mereka harus bersaksi, memberitakan Injil, sementara mereka ini hanya sedikit. Mereka penuh banyak tantangan, penolakan, dan mereka sebagian besar tidak berpendidikan dan harus mengabarkan Injil ke seluruh dunia kepada orang banyak. Ini hal yang tampak mustahil bagi murid-murid pada saat itu. Tetapi lihat di sini, pelajaran sekolah sahabat katakan, tetapi mereka memiliki Tuhan yang luar biasa yang akan menguatkan mereka untuk misi yang luar biasa ini. Untuk itu saudara-saudara, Roh Kudus akan memampukan kita melakukan pekerjaan yang tampak mustahil. Pentingnya untuk kita aplikasikan ini dalam hidup kita, mintalah Roh Kudus. Karena dengan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk melakukan pekerjaan yang tampak mustahil. Aplikasi yang kedua yang ingin saya berikan. Roh Kudus adalah hal yang telah dijanjikan oleh Yesus. Percayalah kepadanya. Percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan, bahwa Roh Kudus adalah hal yang telah lebih dulu dijanjikan oleh Yesus. Dalam Yohanes 16 ayat 7 dikatakan di sini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini perkataan Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu atau Roh Kudus itu, kita bisa baca dalam pelajaran sekolah sahabat, tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan datang mengutus dia kepadamu. Ini Roh Kudus ini adalah hal yang telah dijanjikan oleh Yesus, saudara-saudara. Kalau manusia yang berjanji bisa berdusta, bisa mengingkari, tetapi Tuhan yang berjanji tidak pernah mengingkari. Jadi penting saudara-saudara untuk kita percaya akan hal ini. Poin-poin yang bisa kita dapatkan sehubungan dengan Roh Kudus adalah hal yang telah dijanjikan. Dikatakan dalam pelajaran di sini, Yesus memahami kekhawatiran murid-murid tentang kepergiannya meninggalkan dan kembali ke sorga. Saudara, ketika pekerjaan itu tampak mustahil, tentunya sebagai manusia kita khawatir, bagaimana saya bisa lakukan pekerjaan ini? Saudara-saudara, ternyata pelajaran kita, bukan hanya kita, tetapi Yesus juga memahami kekhawatiran yang murid-murid dan kita semua alami. Jadi Yesus bukan Yesus yang tidak melihat kita. Bukan Tuhan yang tidak mendengar kita. Bukan Tuhan yang tidak mengerti kita. Tetapi Tuhan memahami apa yang menjadi kekhawatiran kita. Kemudian dikatakan hal yang berikut. Dikatakan dalam pelajaran kita. Ketika kita bersaksi untuk Yesus, kita tidak sendirian. Roh Kudus ada di samping kita. Saudara, Yesus memahami kekhawatiran kita. Dan ketika kita bekerja bagi Tuhan, kita tidak sendirian. Luar biasa saudara-saudara dari pelajaran sekolah sahabat kita. Kemudian saya lanjut di aplikasi yang ketiga. Aplikasi yang ketiga berhubungan dengan yang pertama dan yang kedua tadi. Ini lanjutannya. Jadilah umat Tuhan yang bekerja sama dengan Roh Kudus dalam bersaksi. Bekerja sama dengan Roh Kudus. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari pentingnya kerjasama. Dalam pekerjaan, dalam kerja bakti, dalam rumah tangga pentingnya kerjasama. Karena kerjasama ini
dapat membuahkan hasil lebih baik. Saudara-saudara, bahwa pelajaran sekolah sahabat kita juga memberikan kita pengertian bahwa kita dapat bekerja sama dengan Roh Kudus untuk mencapai hasil terbaik dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita melihat saudara-saudara, dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-26. Saya bacakan Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Sudah lihat ini? Kemudian, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kita semua adalah ciptaan Tuhan. Kita semua berasal daripada Tuhan, sumber kebenaran tersebut. Saudara, Roh Kudus adalah satu oknum yang rindu untuk menyaksikan kebenaran Tuhan. Roh Kudus rindu untuk semua orang dapat mengenal Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ketika kita juga rindu agar orang lain bisa mengenal kebenaran Tuhan, maka kerjasama ini akan berpadu untuk mencapai hasil yang baik. Untuk itu jadilah umat Tuhan yang mau bekerja sama dengan Roh Kudus dalam bersaksi. Oleh karena Roh Kudus rindu untuk semua orang mengenal Tuhan, dan firman Tuhan juga katakan kamu juga atau kita semua harus bersaksi. Kita lihat ada poin atau garis besar di sini. Tujuan utama Roh Kudus adalah memimpin orang sebanyak mungkin datang kepada Yesus. Ini tujuan Roh Kudus. Kemudian, Injil Yohanes menyatakan dengan jelas dia akan menginsafkan akan dosa. Jadi saudara-saudara, pekerjaan bagi Tuhan yang kita lakukan, yang rindu untuk kita lakukan, agar orang lain mengenal kebenaran, agar orang lain boleh bertobat dari jalan-jalan yang salah, itu juga adalah hal yang utama yang menjadi tujuan Roh Kudus. Untuk itu ketika kita bekerja sama dengan Roh Kudus, maka kita akan mencapai hasil yang terbaik. Kemudian aplikasi yang keempat yang ingin saya berikan. Belajarlah dari cara hidup jemaat yang mula-mula. Kalau kita baca kitab para rasul, ini berbicara tentang murid Tuhan, jemaat yang mula-mula yang bekerja bagi Tuhan. Dan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, poin penting yang diberikan, belajarlah dari cara hidup jemaat yang mula-mula. Saya baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Dikatakan seperti ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Saudara lihat, bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan. Jadi mereka bukan orang yang bersaksi tanpa belajar. Mereka juga belajar, bertekun. Kata tekun dalam belajar. Bertekun dalam belajar dan juga bersekutu bersama-sama. Ini hal yang penting agar Roh Kudus dapat bekerja dalam kehidupan kita. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Inilah cara saudara-saudara, hal yang kita harus pelajari dari cara hidup jemaat yang mula-mula, murid-murid Tuhan dalam kisah para rasul. Bagaimana mereka dapat berhasil dalam pekerjaan Tuhan oleh karena ada cara hidup yang mereka lakukan. Yang penting juga untuk kita aplikasikan, yaitu seperti tadi yang dikatakan ayat ini. Mereka tekun dalam pengajaran. Tekun dalam pengajaran. Mereka belajar dan apa yang mereka pelajari, prinsip yang mereka pelajari, mereka pegang dan hidupkan. Itulah tekun dalam pelajaran. Dan mereka selalu berkumpul bersama, hidup harmonis bersama dengan satu dengan yang lain. Tidak menanamkan rasa iri, mengapa dia lebih baik. Jauhkan hal itu saudara. Jauhkan hal yang sombong, jauhkan dendam, jauhkan sikap saling menghakimi, saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Pentingnya sebuah persatuan dari umat, dari jemaat Tuhan. Pentingnya untuk selalu berkumpul untuk berdoa bersama. Inilah yang membuat bagaimana jemaat yang mula-mula, murid-murid dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kemudian dikatakan di sini, mereka benar-benar bergantung pada Roh Kudus
untuk mencapai hasil yang ajaib. Luar biasa. Mereka adalah contoh dari apa yang Roh Kudus dapat capai melalui pria dan wanita dan yang sepenuhnya dikuduskan baginya. Saudara lihat, jemaat mula-mula adalah contoh bagi pria dan wanita, bagi semua umat Tuhan yang mau rindu bekerja dengan kuasa Roh Kudus berada bersama-sama dengan kita, sehingga dalam pekerjaan Tuhan yang kita lakukan mencapai hasil yang terbaik. Bahkan Sekolah Sahabat katakan hasil yang ajaib. Oleh karena sesuatu yang tidak akan dapat kita lakukan dengan kekuatan sebagai manusia sendiri, tetapi ada Tuhan yang melakukan bagi kita semua. Itulah penting saudara-saudara, kita belajar dari cara hidup yang mula-mula. Bertekun dalam pengajaran, hidup harmonis, dan selalu berdoa bersekutu bersama. Lakukan ini saudara-saudara untuk kita dapat berhasil. Kemudian, aplikasi yang kelima. Roh Kudus dapat mempertemukan kita dengan para pencari kebenaran yang berhati jujur. Ini tadi juga sedikit ada yang sudah kita dapatkan bersama. Roh Kudus dapat mempertemukan kita dengan para pencari kebenaran. Mereka yang harus akan kebenaran, yang berhati jujur. Ada kalimat berhati jujur yang saya berikan di sini, saudara-saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Kita lihat. Kita lihat di sini. Dia membawa mereka kepada para pencari kebenaran yang berhati jujur. Dia mempersiapkan hati orang-orang di seluruh kota sebelum orang-orang percaya datang ke kota itu. Ini peristiwa atau pengalaman yang dialami oleh jemaat yang mula-mula, murid-murid yang rindu bersaksi. Saudara lihat, sebelum mereka datang ke kota, terlebih dahulu Allah, Roh Kudus, sudah mempersiapkan hati orang-orang di seluruh kota itu. Sebelum bertemu, sebelum mendengarkan pekabaran yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan. Saudara lihat, Roh Kudus dapat mempertemukan kita dengan para pencari kebenaran yang berhati jujur, atau yang memang rindu, murni mau mencari keselamatan. Inilah pentingnya Roh Kudus, saudara-saudara. Tidak semua orang yang kita temui, yang kita ajar, adalah orang-orang yang berhati jujur, atau orang-orang yang berhati murni untuk mencari keselamatan. Banyak di antara mereka, saudara-saudara, yang hanya mau mencari-cari kesalahan, yang fanatik dengan apa yang prinsip yang mereka sudah percayai. Sehingga mereka bukan orang yang berhati jujur dalam mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Tetapi jika Roh Kudus bersama-sama dengan kita, Roh Kudus dapat mempertemukan kita kepada para pencari kebenaran yang berhati jujur ini. Sama dengan pengalaman dari Filipus. Kalau kita baca dalam Kisah 8 ayat 29 sampai 30. Kisah 8 ayat 29 sampai 30. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Kita tahu sama-sama ceritanya ini. Kemudian ayat 30. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Saudara lihat, Roh Kudus membawa Filipus bertemu dengan pencari kebenaran yang berhati jujur. Kita tahu bersama, akhirnya sida-sida dari Ethiopia pada waktu itu setelah belajar bersama dengan Filipus, mendengarkan pengajaran oleh Filipus, dia minta untuk dibaptis dan ia dapat dimenangkan. Kemudian, aplikasi yang keenam. Salah satu cara untuk mendapatkan kepenuhan Roh Kudus ialah perbanyak waktu untuk belajar Alkitab, firman Tuhan. Salah satu cara yang terbaik mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, belajar firman Tuhan dan perbanyak waktu untuk kita belajar. Saudara, kita lihat pelajaran Sekolah Sahabat kita mengatakan demikian. Firman Tuhan adalah inti dari kesaksian gereja Perjanjian Baru. Firman Tuhan adalah inti dari kesaksian mereka atau pekabaran yang mereka berikan. Khotbah Petrus pada hari Pentakosta sebagian besar diambil dari Perjanjian Lama untuk membuktikan
bahwa Kristus adalah Mesias. Petrus menjadikan firman sebagai pekabaran inti atau kesaksian inti yang ia berikan. Begitu juga dengan Stefanus kalau kita baca pelajaran sekolah sahabat. Begitu juga dengan Rasul Paulus, dengan Filipus yang mengajar sida-sida tadi, dan murid-murid yang lain yang bekerja bagi Tuhan. Mengutamakan firman Tuhan sebagai inti dari kesaksian mereka. Bukan perkataan mereka sendiri. Bukan pemikiran atau logika mereka, tetapi firman Tuhan. Dan bagaimana agar firman itu menjadi inti pekabaran kita? Perbanyak waktu dalam belajar firman Tuhan. Ada hal yang penting. Mengapa kita harus banyak belajar firman Tuhan? Roh Kudus yang sama yang mengilhamkan firman Allah bekerja melalui firman untuk mengubah hidup. Saudara lihat, Roh Kudus yang sama yang mengilhamkan firman Tuhan akan bekerja melalui firman itu sendiri yang kita sampaikan kepada orang lain. Dan firman itu dapat mengubah hidup seseorang. Itulah pentingnya firman kita pelajari, sehingga firman menjadi inti dari pekabaran kita. Dan melalui firman itu Roh Kudus bekerja dalam hati orang-orang yang mendengarkan untuk mengubahkan kehidupan mereka. Itulah saudara-saudara pentingnya. Saya ingatkan kembali pentingnya perbanyak waktu belajar akan firman Tuhan. Kalau kita tidak belajar, kita tidak berusaha untuk membuat firman itu juga menjadi bagian penting dalam hidup kita, maka kita tidak akan dapat bekerja bersama dengan Roh Kudus atau mendapatkan kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Lakukan itu saudara-saudara. Aplikasi yang terakhir, aplikasi yang ketujuh. Sadarilah bahwa hanya kuasa Roh Kudus yang dapat mengubah hidup seseorang. Sadari ini saudara-saudara, ini lanjutan dari yang tadi. Bahwa hanya kuasa Roh Kudus yang dapat mengubah hidup seseorang. Poin yang bisa kita ambil dari aplikasi ini adalah, kita lihat di sini ya, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul adalah sebuah studi kasus tentang kemenangan Injil atas bias budaya, mengubah kebiasaan seumur hidup, kebiasaan yang mendarah daging dan mengajarkan semua rahmat dan kebenaran Kristus kepada seluruh umat manusia. Saudara-saudara, mengubah seseorang itu bukanlah hal yang mudah. Mengubah seseorang, tetapi lewat Roh Kudus hal ini bisa terjadi. Saudara, kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, dalam kitab Para Rasul, kalau kita mempelajari lebih dalam, kitab ini berisi kemenangan Injil yang mengubahkan orang-orang. Siapa orang-orang ini? Orang-orang yang berbeda budaya, orang-orang yang memiliki prinsip yang sudah mendarah daging sebelumnya. Bahkan mengubah kebiasaan seumur hidup. Ada hal-hal yang tidak biasa mereka lakukan, tetapi karena firman Tuhan mengajarkan yang benar, mereka mau merubah hal itu. Itu semua hanya dapat dilakukan ketika Roh Kudus yang bekerja bersama-sama dengan kita. Dan kalau kita lihat, ada berbagai jenis orang yang dicangkau dalam kitab yang dicatat dalam kitab Para Rasul ini, yang dijangkau oleh Roh Kudus. Kita lihat diantaranya, bisa kita juga belajar pelajaran ini. Ada Lydia, seorang pengusaha Yahudi, kepala penjara Filipi. Dionysius, anggota majelis Areopagus, orang yang terkemuka dan orang yang dihormati, orang yang berpengaruh pada saat itu. Crispus, penguasa sinagog Yahudi, yang juga seorang cendekiawan agama. Saudara lihat, merubah orang-orang yang seperti ini, yang sudah punya prinsip dalam hidup sebelumnya, yang sudah punya kebiasaan yang mereka lakukan, adalah hal yang sulit. Tetapi ini adalah hal yang mungkin ketika Roh Kudus yang bekerja. Dan itu terjadi dalam pengalaman murid-murid yang dicatat dalam kitab Para Rasul. Roh Kudus menerobos orang-orang ini dan mengubah hidupnya. Saudara lihat pentingnya akan Roh Kudus ini.
jika kita mendengarkan pelajaran ini, lakukan hal-hal ini, saudara-saudara, di dalam hidup kita. Kita juga mau memperoleh kesuksesan di dalam pekerjaan Tuhan. Dan percayalah, yakinlah, dengan Roh Kudus yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Roh Kudus yang dapat mengubah hati orang lain. Roh Kudus yang akan dapat menuntun kita bertemu dengan mereka yang mencari kebenaran. Roh Kudus yang akan menuntun kata-kata yang keluar dari mulut kita. Dan Roh Kudus yang akan mengisi atau menguatkan di benak orang-orang yang kita ajar. Akan membuat pekerjaan kita berhasil. Kerjasama dengan Roh Kudus. Dan bagaimana cara agar kita mendapatkan hal itu? Banyak belajar firman Tuhan. Hidup harmonis dalam jemaat. Dan juga kita selalu bertekun di dalam doa yang sungguh-sungguh. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Mari kita kembangkan sendiri lagi akan pelajaran Sekolah Sahabat agar kita boleh lebih dikuatkan. Saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran Sekolah Sahabat yang boleh kami dengarkan dan bahas pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, kuatkan kami, mampukan kami agar kami boleh banyak belajar firman-Mu, boleh banyak berserah kepadamu, boleh hidup harmonis dan bersatu dengan jemaat, saling menguatkan satu dengan yang lain. Agar kami dapat memperoleh kepenuhan Roh Kudus, kami dapat dimampukan untuk bekerja dengan lebih efektif dan membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Kami percaya Tuhan, ini merupakan pekerjaan yang tampak mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih untuk janji-Mu. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Bersama-sama dengan semua yang menyaksikan tayangan ini, dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing Tuhan berkati, dalam kehidupan pelayanan Tuhan berikan keberhasilan, pekerjaan usaha mereka juga Tuhan berkati. Terima kasih banyak Tuhan, pertemukan kami di lain waktu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang mengikuti tayangan ini sampai selesai. Tetap sehat, jaga kesehatan, dan Tuhan selalu memberkati dan tetap fokus pada kebenaran. Shalom.